Pernah kepikiran nggak gimana caranya jadi lebih kuat, lebih sehat? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah metode yang jujur aja kedengarannya gila tapi hasilnya luar biasa. Kita bakal bedah bareng-bareng metode Wim Hof. Kita mulai dari sini nih, dari kata-kata si manusia es sendiri. Coba deh dengerin baik-baik. Ini bukan cuma kutipan motivasi biasa loh. Ini tuh kayak undangan atau mungkin tantangan buat kita semua buat mikir ulang. Sebenarnya, apa sih batas kemampuan tubuh manusia? Oke, sebelum kita bedah metodenya, kita perlu kenalan dulu sama orang di baliknya. Siapa sih Wim Hof ini? Dan gimana ceritanya dia bisa jadi, ya manusia es? Dan julukan manusia es itu bukan main-main loh. Lihat aja deh daftar prestasinya ini. Lari maraton di gurun Namib tanpa air, mendaki Kilimanjaro cuma pakai celana pendek. Gila kan? Ini bukan cuma cerita dongeng, ini tuh rekor-rekor dunia yang bener-bener kayak menentang logika. Tapi gimana ceritanya semua ini bisa dimulai? Di balik semua pencapaian yang kelihatannya superhuman ini, ternyata titik awalnya bukan soal ambisi atau pengen terkenal. Justru sebaliknya. Semua ini lahir dari sebuah tragedi pribadi yang sangat-sangat dalam. Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kunci dari semua kemampuan super dia ini ternyata bukan datang dari latihan super rahasia, tapi dari sesuatu yang paling manusiawi, rasa duka dan kehilangan. Bayangin deh, di tahun 1995, istrinya, Olaya, meninggal karena bunuh diri. Wim tiba-tiba harus jadi orang tua tunggal buat 4 anaknya, sambil nanggung rasa duka yang pasti luar biasa berat. Dia benar-benar butuh cara buat bertahan hidup. Dan di tengah kekacauan itu, dia nemuin sesuatu yang aneh. Di sebuah taman di Amsterdam, dia masuk ke air es. Dan ternyata, rasa dingin yang nusuk itulah satu-satunya hal yang bisa bikin pikirannya yang kacau jadi tenang. Disitulah dia dapat kedamaian, dapat kekuatan buat terus jalan. Nah, dari sinilah semuanya berawal. Dari kebiasaan harian buat bertahan hidup inilah, dia perlahan-lahan menyempurnakan sebuah sistem yang sekarang kita kenal sebagai metode Wim Hof. Dan ternyata, metodenya itu simple, cuma berdiri di atas 3 pilar utama. Jadi ada 3 pilar, paparan dingin, pernapasan sadar, dan pola pikir atau komitmen. Gampangnya, 3 hal ini kerja bareng buat kayak nge-restart sistem alami di tubuh kita. Penasaran gimana caranya? Oke, kita bedah satu-satu. Pilar pertama, pernafasan. Ini bukan sekedar tarik nafas dalam-dalam biasa ya. Ini tuh ada tekniknya. Tujuannya buat membanjiri tubuh kita sama oksigen, ngubah kimia di dalam tubuh, dan nyiapin kita buat ngadepin stres. Cara dasarnya ya gini, ambil 30-40 napas dalam, terus setelah hembusan terakhir, tahan napas selama mungkin. Kalau udah nggak kuat, ambil 1 napas pemulihan, tahan 15 detik. Terus ulangi lagi 3-4 kali. Terus pilar kedua, paparan dingin. Dengerinnya aja udah bikin merinding ya, tapi mulainya gampang banget kok. Coba deh, setiap kali selesai mandi air hangat, tutup dengan 30 detik aja air dingin. Cuma 30 detik, simple banget tapi kata Wim Hof, dampaknya bisa luar biasa. Nah, selama bertahun-tahun, banyak ilmuwan yang skeptis. Mereka bilang, si Wim ini pasti cuma kelainan genetik. Dia itu anomali, orang biasa nggak mungkin bisa kayak gitu. Tapi, gimana kalau ternyata mereka salah? Gimana kalau orang biasa, kayak kita semua, bisa dilatih buat ngendaliin sistem imun tubuhnya sendiri secara sadar? Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya diuji dalam sebuah penelitian yang mengubah segalanya di Radboud University. Jadi, ini dia ujian besarnya. Para peneliti ngumpulin 12 orang sukarelawan. Ingat ya, mereka ini bukan atlet super atau biksu, cuma orang-orang biasa. Wim Hof cuma dikasih waktu 4 hari. 4 hari doang buat ngajarin metode ini ke mereka. Pertanyaannya, bisa nggak sih keajaiban ini ditiru? Eksperimennya sendiri cukup ekstrim. Ke-12 orang ini plus 1 kelompok kontrol yang nggak dilatih, semuanya disuntik endotoksin. Endotoksin ini intinya kayak komponen bakteri mati gitu, aman, tapi dijamin bikin badan kita ngerasain gejala kayak flu berat. Ini bener-bener ujian pamungkas. Metode ini beneran ampuh atau cuma omong kosong? Dan hasilnya benar-benar mengguncang dunia kedokteran. Kelompok kontrol, seperti yang diduga, langsung tumbang. Mereka demam, sakit kepala, menggigil, pokoknya gejala flu lengkap. Tapi, kelompok yang dilatih Wim Hof hampir nggak ngerasain gejala apa-apa. Mereka bisa secara sadar menekan respons peradangan di tubuh mereka sendiri. Ini benar-benar momen bersejarah.
Untuk pertama kalinya, sains ngebuktiin kalau manusia bisa secara sengaja mengendalikan sistem saraf otonomnya. Itu loh, sistem yang ngatur detak jantung, pernafasan, yang kita kira serba otomatis. Dan bukan cuma itu, mereka juga bisa mengendalikan sistem imun. Penemuan ini benar-benar mengubah isi buku pelajaran biologi selamanya. Oke, ini keren banget. Tapi, terus apa artinya buat kita? Buat saya? Buat Anda? Nah, ini nyambung lagi ke kutupan di awal tadi. Inilah inti dari semua cerita ini. Intinya gini, penelitian itu nunjukin kalau metode ini bukan soal jadi manusia super. Ini soal gimana kita bisa mengakses sistem yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita masing-masing. Buat apa? Buat ngontrol stres, nambah energi, ngurangin peradangan, dan yang pasti buat ngebangun mental yang lebih kuat. Menurut Wim Hof, masalah utamanya adalah kita ini udah terlalu nyaman. Hidup kita serba enak, serba terkontrol. Akibatnya, kita jadi lupa, kita jadi terputus sama kekuatan alami yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Jadi, 3 pilar itu, dingin, napas, dan pikiran, itu sebenarnya bukan tujuannya. Anggap aja itu semua cuma kunci. Kunci buat ngebuka pintu ke potensi luar biasa yang selama ini mungkin lagi tidur pules di dalam diri kita. Jadi, pada akhirnya, cerita Wim Hof ini bukan soal jadi kayak dia, tapi soal menyadari kalau kita semua udah punya kekuatan itu di dalam diri. Pertanyaannya sekarang simpel, pintu menuju kekuatan batin itu udah kebuka. Pertanyaannya, kamu berani masuk nggak?